Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang JP. Kali ini kita akan ketemu di segmen modus. Ya, segmen modus ini membicarakan tentang modus-modus operandi kejahatan yang marak terjadi di masyarakat. Mari kita kupas untuk tema yang satu ini. Iya, segmen kali ini adalah mengenai transfer kelebihan. Tolong transfer balik. Ini modus sangat marak sekali di masyarakat ya, dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Ini juga menimpa saya 2 kali, tetapi syukur terhindar dan gagal untuk dikadalin. Jadi begini ceritanya, ketika saya sedang di kantor, ada WhatsApp membahas mengenai pengen beli alat-alat bela diri. Tentu saja saya merespons bagaimana mestinya. Tetapi karena waktu itu sibuk, jadi respon sesempatnya, lalu minta dia untuk kebutuhan apa saja, nanti saya akan respon. Tidak disangka beberapa hari berikutnya dia kontak lagi, dan dia mendapatkan informasi bahwa saya adalah pelatih bela diri juga. Nah, pelaku ini mengaku namanya Dion Aska Lim. Dia tentu saja itu nama palsu ya, bukan nama asli. Nah, dia ingin belajar dari saya untuk pelajaran privat silat yang dia mau gunakan untuk turun di kejuaraan MMA. Nah, tentu saja saya senang dong, ada orang yang mau privat. Lalu saya akan respon, ketentuannya begini, begini, begini. Saya kasih tarif privat pada umumnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia, oh nggak begitu coach, saya mau lebih privat eksklusif dalam artian saya harus ke apartemen dia, kemudian berlatih di sana, terus kemudian kalau ada transport apa-apa dia akan tanggung semua. Dan dia akan bayar 4 juta untuk 4 kali pertemuan. Too good to be true ya, memang 4 juta dalam 4 pertemuan. Tetapi dalam dunia profesional itu sangat mungkin, apalagi di Jakarta, Bintaro, Tangsel, dan sekitarnya. Akan tetapi perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut, nih sungguh-sungguh atau tidak. Ternyata dia bersungguh-sungguh dan ingin 2 hari lagi harus segera dimulai. Saat itu dia lagi di Singapura, mengakunya, lalu nanti akan balik ke Jakarta. Jadi dia mau selesaikan permasalahan keuangan sebelum mulai. Akhir kata waktu itu saya mau pergi ke Perpustakaan Nasional. Jadi saya membutuhkan buku-buku yang mau saya baca. Nah, penipu ini dia ingin transfer langsung. Ketika saya berikan nomor rekening, dia bilang tidak berhasil. Dia minta nomor rekening istri saya atau saudara saya yang mungkin bisa masuk. Itu cukup aneh, karena saya barusan saja ngecek rekening saya juga barusan melakukan transaksi, tidak ada masalah. Nah, dia bilang mungkin jaringannya error, Om. Nah, lalu kemudian ketika saya sudah pergi, saya lagi di busway, dalam bis, dia telepon, katanya sudah transfer, bukti terlampir. Saya cek, oh oke lah sudah transfer, tapi saya lagi dalam bis jadi tidak mungkin banyak kata atau membalas segala macam. Tidak lama, saya tidak ngecek ya transfernya atau bukti struknya karena dalam situasi yang nggak pas ya. Kemudian telepon lagi, dia bilang transfernya kelebihan 1,5 juta dan dia pengen untuk ditransfer balik ke rekening yang lain. Ini ya, jadi dia transfer saya pakai rekening A, dia bilang suruh transfer ke rekening B. Nah, rekening B ini katanya tempat dia beli matras, matrasnya sedang dikirim, tetapi kecampur tadi dengan transfer saya. Saya bilang, oh oke, nanti ya, tetap saya masih di jalan. Dia telepon lagi, bisa nggak pakai M-Banking or something gitu kan, atau di ATM terdekat. Lalu saya mulai curiga nih, dia transfer 4 juta dengan gampang, kelebihan 1,5 juta, dia nelpon terus. Saya mulai curiga, lalu saya kontak istri saya, coba cek ada enggak transferan segini masuk. Yang kedua, saya cek bukti transfer dia. Istri saya bilang, tidak ada transfer masuk. Dan memang banknya dibikin berbeda ya, mungkin supaya nanti berapa saat lagi atau berapa hari lagi.
tapi memang tidak ada transfer masuk ke rekening istri saya pada hari itu. Lalu saya cek lagi, dia menggunakan bukti pembayaran dengan BRI. Mohon maaf, kalau orang yang benar-benar punya, itu jarang melakukan transaksi dengan BRI terkait keamanan dan segala macamnya. Pasti umumnya bank-bank besar seperti BCA atau Mandiri. Nah, saya mulai curiga nih. Dia terus telepon saya untuk, "Ayo coach segera ya, karena ini coach mau butuh ini. Matrasnya udah dikirim nih, saya nggak enak nanti." Kalau dia itu bisa transfer 4 juta dengan cepat, tentunya dia masih punya sisa yang lainnya untuk cover sementara. Toh nanti juga ketemu saya pada akhirnya kalau latihan, atau saya akan transfer pas saya sampai lokasi. Tetapi enggak, dia terus telepon, WA, dan segala macam. Jadi in a rush, dia sengaja bikin saya buru-buru. Tapi saya bodo amat. Kenapa begitu? Saya lakukan pengecekan dulu dong, seperti biasa, cek nomornya di get contact. Akhirnya ketemu kan, disimpan sebagai penipu kelebihan transfer. Itu terjadi sama saya ya, jadi kalian juga jangan mudah tertipu dengan modus seperti ini. Terutama yang punya usaha atau bidang jasa. Seneng nih kita dapat order gede, udah ditransfer, kelebihan kita suruh transfer balik. Alah, kita udah masuk 5 juta, transfer 1,5 juta juga nggak apa-apa. Gitu. Ternyata bohongan, justru Anda berkuras. Justru Anda berkurang, dikurangi transferan tadi. Nah, ternyata itu bukan yang pertama. Yang dulu juga pernah ada. Bentuknya adalah donatur event. Gitu ya. Jadi saya buka event olahraga untuk nunchaku. Ya, supaya ada yang bantu, siapa tahu ya, open donation untuk hal-hal yang disebutkan. Alhamdulillah masuk donasi. Tetapi seperti biasa, dia bilang kelebihan transfer. Nah, ini sudah curiga ya. Dengan angka yang ditetapkan, dia kelebihan transfer. Harus dicek dulu. Kalau nggak ada, ya kita nggak usah transfer balik. Bilang aja ya. Untuk menghindari hal kayak gini, cek struknya. Asli apa enggak. Yang kedua, cek rekening Anda. Masuk apa enggak. Kalau nggak masuk, jangan transfer balik. Ya, bilang aja, belum masuk. Selama transferan belum masuk, tidak bisa dikirim barang atau jasa atau transfer balik kelebihannya. Itu yang harus hati-hati. Kemudian cek di get contact, nama ini tersimpan sebagai apa? Apakah orang lain menyimpannya sebagai penipu dan segala macam. Itu urutan yang sangat penting. Kalian juga harus screenshot buktinya, kemudian sharing kepada yang lain supaya orang lain tidak kena perangkapnya. Begitu juga dengan video ini, sharing sebanyaknya supaya yang lain tidak terjebak dengan modus-modus operandi seperti ini. Baik, itu aja. Kalau ada modus apa yang harus kita bahas, silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Share yang banyak, biar temanmu nggak kena, keluargamu nggak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.